Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha wa la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anakku semuanya, para santri yang dirahmati oleh Allah, para bapak ibu wali santri, para muhibbin, para semuanya yang sempat untuk mendengarkan pengajian ini. Marilah kita awali pengajian dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji jadi ilmu yang barakah manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari yang kemarin belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu aidan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku qalu padha matur sapa naslin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dzahaba alud-dusur bil ujur. Orang-orang yang kaya semuanya berangkat dengan pahala yang banyak. Wa yusalluna kama nusalli, yusalluna padha salat sapa ahli dusur kama nusalli kaya oleh salat sapa kita. Wa yasumuna lan padha poso sapa ahli dusur kama nasumu kaya oleh poso sapa kita. Wa yatasaddaquna padha sedekah sapa ahli dusur bi fuduli amwalihim kelawan leluwiane utawa turane pira-pira bandane ahli dusur. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, awalaisa ana ta ora ana apa kelakuan iku kok ja'ala teman-teman ndadekake sapa Allah Gusti Allah laku maring sira kabeh ma ing perkara tasaddaquna kang padha sedekah sira kabeh. Tasaddaquna kang padha sedekah sira kabeh. Ini para sahabat dulu itu seperti itu. Jadi kalau orang itu tidak bisa sedekah itu gelo, ya. Itu saking tipisnya, saking bagusnya daripada hati para sahabat. Mereka bisa sholat, bisa puasa sama dengan kita, tapi mereka punya keistimewaan, tapi bisa bersedekah dengan hartanya. Itu kalau agak iso sedekah, itu gelo, itu loh. Ya. Lah terus Kanjeng Nabi memberikan resep ya, kepada mereka yang dalam kemelaratannya gitu. Jadi dalam situasi yang tidak punya harta, kepingin sedekah tapi gak bisa sedekah sebagaimana orang-orang yang kaya itu ya. Ternyata apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan resep yang sangat luar biasa sekali, ngayem-ngayem bagi para sahabat yang kebetulan tidak dititipi harta dengan jumlah yang banyak. Nah, ternyata apa resepnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Inna bikulli tasbihatin setuhune kelawan saben-saben tasbih sing diwaca iku sedekatan ana sedekah. Wa kullu takbiratin sedekatan wa kulli tahmidatin sedekatan wa kulli tahlilatin sedekatan wa amrin lan perintah bi ma'rufin kelawan penggawe bagus iku sedekatan ana sedekah. Wa nahyi ang mungkarin lan nyegah perkara kang den ingkari syarak sedekatan iku termasuk sedekah. Jadi membaca tasbih juga sedekah, membaca takbir juga bagian daripada sedekah, tahmid alhamdulillah juga dapat pahalanya sedekah, kulit tahlilatin juga sedekatan, wa amrin bima'ruf memerintah ngajak orang lain berbuat baik itu juga
sedekah. Wa nahyin an mungkarin, mencegah orang lain untuk tidak mengerjakan hal-hal yang mungkar, itu juga termasuk sedekah. Wa fi buti ahadikum shadaqatan. Dan bahkan di dalam alat vital manusia pun juga itu ada sedekahnya. Sampai Rasul sempat seperti itu. Jadi orang tidak akan pernah kehilangan momentum untuk bersedekah. Ya. Mereka yang bisa sedekah dengan harta, sedekah dengan harta. Mereka yang tidak bisa sedekah dengan harta, ternyata membaca tasbih, membaca takbir, membaca tahmid, kemudian membaca tahlil, merintahkan orang berbuat baik, mencegah orang berbuat jahat, itu juga semuanya bagian daripada sedekah. Bahkan seseorang yang melampiaskan syahwatnya pun juga bagian daripada sedekah. Ketika itu Rasul ditanya oleh para sahabat, "Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwata wa yakunu lahu fiha ajrun?" Apa orang itu melampiaskan daripada syahwatnya juga termasuk daripada dapat pahala? Qala, kemudian Nabi menjawab, "Ara'aitum ana ta padha weruh sira kabeh la wadha'a lamun nyelehake sapa ahad ing syahwat fi haramin ing dalam perkara haram, akana hal akana ana ta ana iku alai ngatasé akad apa wizrun dosa." Fakadzalika mongko kaya mengkono wadha'a fil haram idza wadha'a nalikane nyeleni sapa ahad ing syahwah fi halali ing halal iku kana ana iku la ketu akad apa ajrun ganjaran. Sebagaimana seseorang yang melampiaskan syahwatnya kepada hal yang haram juga dapat dosa. Tapi sebaliknya ketika disalurkan pada tempat yang benar, dia akan juga mendapatkan pahala. Artinya apa? Kita tidak kehabisan amal untuk memperoleh ridho daripada Allah. Semuanya hal-hal yang baik yang kita niatkan ikhlas semata-mata karena Allah, ya, maka di situ ada peluang orang untuk mendapatkan pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisu tay hadis as-sadisu kang kaping 6 wal isruna lan 20 iku an Abi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol dawuh sapa Abu Hurairah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama utai saben ros-rosan. Ini ada ros-rosan kan, ya. Minan nasi saking menungso iku alaihi ing atase kullu sulama sedaqatun utawi sedekah. Jadi setiap anggota tubuh kita, setiap ros-rosane awake dhewe, di situ ada yang namanya sedekahnya. Kullayaumin ing dalam saben-saben dina, setiap hari. Tadlu metu fi ing dalam yaum apa as-samsu srengenge. Jadi seluruh anggota tubuh kita itu ada yang namanya peluang untuk sedekah. Ta'dilu gawe adil sapa sira bainasna ini ing dalam antarane wong loro, mendamaikan dua orang yang bersengketa, ya, mendamaikan dua orang yang bersengketa. Ta'dilu gawe adil sapa sira bainasna ini ing dalam antarane wong loro iku sedekahun mendamaikan dua orang yang bersengketa itu juga termasuk sedekah. Wa tu'inu lan oleh nulungi sapa sira ar-rajula ing wong suwiji fitabati ing dalam kewan tunggangane rajul. Ketika seseorang menolong orang lain, ya, di dalam kendaraannya, ya, naik kendaraannya, fatahmiluhu mongko ngemot sapa sira ing rajul alaya ngatasé dabah. Kamu menolong seseorang untuk diajak bersama-sama satu kendaraan, itu juga termasuk bagian daripada sedekah. Cara wong Jawa barengi kancane, ya, barengi kancane itu juga bagian daripada sedekah. Wa tarfa'ulan ngangkat sapa sira lahu maring rajul alayang eta sedabah mataahu ing bandane utawa bondo dagangane rajul iku sedekahun sedekah. Menolong orang lain, menaikkan daripada barang-barang yang ada di kendaraan orang, itu juga bagian daripada sedekah. Kata kuncinya menolong orang, apapun bentuknya dalam hal kebaikan itu ada nilai daripada sedekah. Sehingga orang tidak akan pernah
kehilangan momentum untuk mencari kebaikan di sisi Allah yang berupa sedekah. Wal kalimatu utawi kalimat at-thayyibatu kang bagus iku sedekahun sedekah. Coba. Kalimat yang baik itu sedekah. Apa maknanya? Sehingga ketika ada seseorang yang mengeluarkan kalimat-kalimat yang jelek ya dari lisannya, itu berarti maknanya apa? Ya dosa. Bukan sedekah lagi. Ya. Jadi wal kalimatu thayyibatu sedekahun. Kalimat thayyibah yang muncul dalam lisan kita itu termasuk bagian daripada sedekah. Jadi orang akan kehilangan momentum daripada kehilangan sedekah. Panggah iso, gitu loh. Panggah bisa seseorang itu untuk mencari pahala di sisi Allah, gitu loh. Jadi kalimat yang baik, ya, yang isinya memberikan semangat, yang isinya menuntun orang kepada kebajikan, itu bagian daripada sedekah. Makanya afdhalus sedekah sedekatul lisan. Jadi Nabi menyampaikan afdhalus sedekah sedekatul lisan. Karena apa? Dengan lisan nanti akan bisa mencegah orang berbuat tidak baik. Dengan lisan orang akan bisa memerintah orang berbuat baik, kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi kulli khatwatin lan kelawan saben-saben jangkahan tamsyiha kang mlaku sapa sira kelawan khatwah. Wa bi kulli khatwatin lan kelawan saben-saben jangkahan tamsyiha kang mlaku sapa sira ing khatwah ila sholati maring salat sedekahun utawi sedekah. Jadi ketika seseorang itu berangkat ya al-masyu ilal masjid. Jadi orang berangkat ke masjid itu kaki kanan melangkahkan daripada menjejakkan kakinya itu bagian daripada penghapus dosa. Kemudian kaki kiri melangkah berikutnya akan mengangkat derajat sejauh daripada orang itu berangkat kepada tempat ibadah. Sehingga ketika orang itu paham dengan konsep seperti ini, orang itu belum sholat masih berangkat ke masjid saja, itu berarti sudah banyak dosa diampuni oleh Allah dan sudah banyak derajat diangkat oleh Allah, gitu ya. Wa bi kulli khatwati tamshiha ila sholati sedekahun. Wa bi kulli khatwatin lan iku kelawan saben-saben jangkaan atau tamsyiha kang mlaku sapa sira kelawan khatwah ila sholati maring salat sedekahun utawi sedekah. Jadi semakin jauh orang berangkat kepada tempat ibadah, semakin banyak sedekah yang dia keluarkan. Nah, gitu loh. Ya. Sehingga orang tidak akan pernah kehilangan momentum kebaikan ketika orang itu kehidupannya diilmoni. Makanya butuh ngaji, butuh ilmu, orang tidak bisa tidak, gitu loh. Wa tumitulan oleh nyingkreake sapa sira al adza ing reget. Wa tumitulan oleh nyingkreake sapa sira al adza ing reget anitoriki saking dalan. Iku sedekah wa tumitul adza utai oleh nyingkreake sapa sira al adza ing reget anitoriki saking dalan. Iku sedekahun sedekah. Kita lewat jalan ono blarak ceblok. Karena kalau itu dibiarkan mengganggu orang yang di jalan. Kita turun, hati-hati, ya hati-hati, karena di situ ada peluang pahala dan di situ ada peluang penghancur pahala. Ya, dari mana kita melihat peluang penghancur pahala? Ketika hati kita, ketika nafsu kita kepengen dipuji oleh orang lain. Dan makanya itu hati-hati. Jadi menolong orang, ya, kemudian banyaklah ini tadi, ya banyak menolong orang, mendamaikan orang, macam-macam itu di situ ada peluang, ada peluang ta'awun, ada peluang pahala yang luar biasa. Tapi hati-hati
ketika kita tidak bisa memanage daripada nafsu kita, nafsu akan melok-melok, ya, supaya apa? Nyingkrihne reget ning dalan ben diarani wong sing apik, hapusan seperti itu. Ya. Kemudian menolong orang menaikkan daripada barangnya di atas kendaraan mereka, ben diarani wong sing apik. Ini harus hati-hati. Mari hati-hati. Ini hati-hati. Ketika seseorang itu akan bisa waspada seperti ini, ya. Di situ ada peluang kebaikan, tapi di situ ada peluang daripada penghabis daripada kebaikan. Sehingga ini perlu ditata, di-manage, ya, diilmoni, sehingga kebaikan tetap jalan, kemudian jalan untuk menuju kehancuran daripada amal tidak akan ada pada kita semuanya. Jadi nyingkrih ini belarak, ya, belarak, apa? Itu pohonnya pelepah daripada kelapa itu, ya, yang jatuh di jalan, ya, cara wong Jawa jenenge blara itu nyisihne itu termasuk sudah bagian daripada sedekah. Maka apapun halangan yang ada di jalan yang bisa menghalangi lancarnya perjalanan, kemudian kita sisihkan, ya, halangan-halangan itu bagian daripada sedekah. Rawahung riwayatake hadis sapa Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Al hadisus sabiu tai hadis kang kaping 7 isruna lan 20 anin Nawasi saking Nawas bin Sam'an radhiya muga paring ridho sapa Allah taala Gusti Allah taala anhu saking Nawas bin Sam'an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Nah, anin Nawas bin Sam'an, Nawas bin Sam'an, yaitu seorang sahabat Rasulin. Wa Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu qala anin Nawasi bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi al birru utawi kebagusan, al birru utawi kebagusan iku husnul khuluqi baguse budi pekerti. Al birru utawi kebagusan iku husnul khuluqi baguse budi pekerti. Jadi yang namanya budi pekerti yang bagus itu sudah semuanya baik itu, apapun bentuknya, ya. Wal ismu tawi dosa iku ma perkara kang apa cara Jawa jenenge gumrenjet, ya. Haka kang obah-obah, haka kang bergolak. Nah padhae fi nafsika ing dalam ati sira. Jadi apa sih budi pekerti itu? Apa sih kebaikan itu? Ya husnul khuluq, budi pekerti, ya. Lah dosa itu apa? Mahaka fi nafsika, apa yang bergejolak di dalam hatimu. Jadi kalau enek wong lakoni perkara kemudian bergemuruh di dalam hati orang itu mesti di situ ada namanya dosa di situ, ya. Dosa. Wakarita lan ora demen sapa sira, ya. Wakarita lan ora demen sapa sira ayat wakarita lan ora demen sapa sira ayat talia ing yen to ketara, ayat talia ing yen to ningali utawa ketara alai ngatasé sapa annasu menungso. Ini ada dua indikator, ya. Dosa itu apa? Satu, yang ketika kita mengerjakan maka hatinya ora tenang, gemuruhnya luar biasa. Yang kedua, perilaku itu andai kata diketahui orang lain kamu nggak suka, ya kuwi iki berarti dosa. Contoh, ya. Orang ngambil uangnya orang tua, dosa jelas itu. Kok tidak bergemuruh sama sekali karena saking kerepe, ya, saking kerepe. Kalau awal orang nyolong mesti grogi, ya, grogi itu loh. Mahaka itu seperti mahaka bisa terikin grogi itu loh, ya. Kemudian ada yang kedua, perilaku itu kan dikata dilihat orang lain mesti tidak suka.
Jadi ada dua ini. Jadi sesuatu dikatakan dosa itu ada dua daripada indikator. Satu, ketika dia berbuat, bergemuruhlah daripada hati orang itu tidak tenang. Kemudian yang kedua, perilaku itu andai kata diketahui orang lain, orang itu juga tidak suka. Ya sudah, itu aja namanya dosa. Apapun bentuknya. Ya, apapun bentuknya. Wa an Wabisata bin Ma'bad, saking Wabisah bin Ma'bad, radhiya muka paring ridho sapa taala Allah taala, radhiya muka paring ridho sapa Allahu taala Gusti Allah taala anu saking Wabisah, Allahumma amin. Qala dawu sapa Wabisah, ataitu sowan sapa ingsun, ataitu sowan sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, cita ana teka sapa sira, ai hal cita. Ya, cita ana teka sapa sira, tasalu takon sapa sira anil birri saking kebagusan. Bisa arti kon apa sih? Ya. Cita tasalu anil bir, kamu akan tanya kebaikan. Kultu matur sapa ingsun, naam nggih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Nah, jadi sebelum dia Wabisah itu datang, Kanjeng Nabi sudah paham. Cita tasalu anil bir. Jadi Kanjeng Nabi itu termasuk bagian daripada kemujizatan Rasul itu apa? Ketika Rasul itu menghadap ke timur, yang barat kelihatan. Ketika beliau menghadap ke barat, yang timur kelihatan. Ketika beliau menghadap ke selatan, yang utara kelihatan. Dan beliau tahu apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat, diberi kemuliaan sampai seperti itu Kanjeng Nabi itu. Makanya ketika Wabisah datang langsung ditanya, jita tas'alu anil bir, kowe arep tekon tentang kebaikan Wabisah? Nah gitu ya. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, istafti amriyo fatwa sapa sira, istafti utawi tuturi sapa sira, qalbaka amriyo pitutur sapa sira, qalbaka ing ati sira. Istafti amriyo pitutur sapa sira, istafti amriyo fatwa sapa sira, qalbaka ing ati sira. Beliau langsung jawab, istafti qalbak. Ya. Kamu minta advis pada hati kamu. Hatimu muni piye? Itulah ya, hatimu ki muni piye? Karena apa? Setiap orang itu punya namanya hati nurani. Hati kecil seseorang itu siapapun orangnya, usak bejat-bejate wong, itu mesti dia akan tahu hati nuraninya tentang kebenaran dan kesalahan. Ya. Sak bedadak uang, itu mesti ngerti lah jenenge nyolong mesti elek. Sak bedadak uang, itu mesti ngerti lah zina itu mesti elek. Sak elek orang. Makanya apa? Istafti qalbak. Ya, istafti qalbak. Albirru utawi kebagusan. Albirru utawi kebagusan iku ma perkara itma'annat kang anteng ilahi maring ma apa an-nafsu. Apa an-nafsu sik balen maneh. Albiru ta kebagusan iku ma perkara itma'annat kang anteng ilahi maring ma apa an-nafsu nasu wat ma'annalan anteng. Wat ma'annalan anteng ilahi maring ma apa al-qalbu ati. Apa al-qalbu ati. Jadi kalau kita bicara tentang kebaikan itu apa? Enak lah Nabi itu memberikan advisnya ya luar biasa sekali, ya luar biasa sekali. Napa to Kanjeng Nabi yang namanya kebaikan itu? Kebaikan itu adalah pokok menenangkan hati kamu. Ya itulah ya, sesuatu yang menenangkan hati kamu. Ya, albiru ma itma'annat ilaihi nafsu. Wis ngono tok. Jadi apa yang tenang di dalam hati kamu, ya, apa yang menjadikan hati itu kamu tenang, yaitu sing jenenge kebaikan. Wa taraddada lan miter-miter. Miter apa? Gelisah.
Jadi wong Jawa larane miter-miter. Wa taraddata lan gelisah fi sadri ing dalem dada. Jadi apa sih yang namanya coba balen mana? Albiru tai kebagusan iku ma perkara itma'anat kang anteng ilahi maring ma apa nafsu nafsu wa taraddada lan miter-miter gelisah ya gelisah. Albiru utawi bali maneh albiru utawi kebagusan iku ma perkara itma'annat kang anteng ilahi maring ma apa nafsu nafsu wat ma'anna lha iku kelibatan lak maca wat ma'anna lan anteng ilahi maring ma apa alqalbu ati apa alqalbu ati. Jadi kebaikan itu apa? Apa yang membuat hati kamu tenang? Apa yang membuat hati kamu itu yang menenangkan hati? Hatimu dadi tenang, ya kuwi apik. Tapi sebaliknya, wal ismu utawi dosa iku ma perkara haka kang miter-miter kang miter-miter gelisah fin nafsi ing dalam awak mana fin nafsi ing dalam awak wa taraddad dalan miter-miter fi sadri ing dalam dada wa in aftaka senajan mituture ing sira sapa anasu menungso wa aftauka lan padha mituturin sapa nas ing sira wa in aftaka lan awebat wa utawa mituturi ing sira sapa nas menungso wa aftau lan padha mituturi sapa nas ing sira. Kebaikan itu apa? Sesuatu yang menenangkan daripada hati kamu dan yang membuat hati kamu menjadi tenang. Kemudian yang namanya dosa adalah sesuatu yang menjadikan meragukan jiwa kamu dan sesuatu yang membuat hati kamu gelisah. Ya kuwi jenenge dosa. Itulah ya hadis iku hadisun hadis hasanun kang hasan. Rawaina ngriwatake ingsun ing hadis fi musnadil imamaini ing dalam musnad lorone imam loro. Sapa musnad imam loro? Rupane Ahmad bin Hambal, rupane musnate Ahmad bin Hambal, Darimi lan musnate Imam Darimi bi isnadin kelawan sanad hasanin kang bagus. Contohlah, ada seseorang yang mengambil jajan milik temannya. Hatinya gelisah apa enggak? Gelisah. Ya, karena apa? Itu perkara yang tidak baik. Nonton lah, ngitung apa benak? Ya, benak. Apa yang membuat hati kita tenang, itu berarti di situ ada kebaikan. Apa yang membuat jiwa kita itu gelisah, di situ ada namanya dosa. Al hadis saminu utai hadis kang paling al hadis utai hadis as-saminu kang kaping 8 wal 20 lan 20 iku an Abi Najihil Irbad saking Abi Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu qala dawu sapa Abi Najih al-Irbad bin Sariyah wa'adana mituturi ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mauidatan ing pitutur wajilat kang wedi minha saking mauidah apa al-qulubu pira-pira ati wadarifat lan mililloh minha saking mauidhah apa al-uyunu pira-pira mripat. Jadi pernah suatu saat Kanjeng Nabi itu pidato khutbah yang membuat hati itu menjadi bergetar dan air mata itu menangis semuanya. Dan itu termasuk salah satu daripada
keistimewaan Rasulullah SAW. Jadi kanjeng Nabi itu kalau bicara tentang ayat azab, wah itu seperti orang yang marah yang luar biasa. Tapi kalau beliau mengatakan ayat rahmat, beliau sampai berkaca-kaca air mata beliau. Itu begitu. Ya. Beliau berbicara tentang surga, damai. Bicara tentang neraka, belum meledak-ledak. Begitu. Ya. Intonasi beliau itu luar biasa sekali. Fakulna mongko matur sapa ingsun ya Rasulullah utusane Allah ka'annaha kaya setune mau'idah iku mau'idatu muwaddain kaya pitutur wong kang pamitan. Jadi ketika beliau itu memberikan khutbahnya dengan bahasa yang membuat hati itu bergetar dan mata ketika mendengarkan sambil menangis, ka'annaha mau'idatu muwadda, seakan-akan yang namanya pidato Rasul, mau'idahnya Rasul itu kaya mau'idah wong sing pamitan. Fa'ausina mongko kula aturi paring wasiat panjenengan ing ingsun utawa ing kita. Kanjeng Nabi, kita jangan paringi wasiat kanjeng Nabi, kok pidato panjenengan khutbah jenengan dawuh jenengan kaya dawuh wong piantun sing pamitan. Ya. Kalan jawab sapa kanjeng Nabi, usikum wasiat sapa ingsun ing sira kabeh bitaqwallahi azza wa jalla, kelawan takwa maring Allah azza wa jalla. Apa takwa? Imtisalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahihi. Ya. Jadi yang namanya takwa itu apa? Mengerjakan seluruh perintah daripada Allah, kemudian menjauhi daripada larangan. Lah wis ngono tok, wis simpel. Sehingga apa? Ketika seseorang di tengah jalan kok tidak sampai imtisalu amawir, kok imtisalu nawahi, itu berarti bukan termasuk takwa. Gitu lah ya. Sehingga kita minta ampun kepada Allah. Neng ojo tiba leni maneh. Gitu loh. Usikum bitaqwal azza wa jalla. Wasam'i lan ngrungokake dawe pemimpin wa taati lan taat maring pemimpin. Wa inta ammara lamun perintah atau lamun mimpin alaikum ing atase sira kabeh masyaallah. Wa inta amara senajan, wah ngono lho ya. Wa inta amara senajan merintah alaikum ing sira kabeh sapa abdun kawula. Wah itu luar biasa. Usikum bittaqwa wasam'i wat taati wa inta amara alaikum abdun. Jadi kamu harus taat andai kata kamu memang dipimpin oleh seorang hamba. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa pentingnya orang itu taat kepada ulil amri. Yang penting ulil amrinya tidak melenceng daripada aturan agama. Seperti Pak sahabat saat ini, pemerintah telah menentukan yang namanya kebijakan yang luar biasa. Satu, karena pandemi COVID-19 ini, masyarakat untuk memakai masker, ya pakai masker dong. Kenapa? Di situ ada peluang membahayakan diri sendiri dan orang lain. La dororo wala diror. Sehingga kalau kita tidak taat seperti itu masuk dosa loh yang, walaupun dosa kecil. Nah, tapi dosa. Karena apa? Akan membahayakan diri orang itu dan akan membahayakan orang lain. Karena situasi yang seperti ini nggak ada yang tahu. Ya. Tidak hanya mikroba namanya virus corona itu, nano, lebih kecil lagi. Ya, lebih kecil lagi. Ya, lebih kecil lagi. Sehingga keputusan pemerintah, kebijakan pemerintah harus kita dukung bersama-sama. Pakai masker, ya. Kemudian sering untuk cuci tangan. Kalau terpaksa tidak bisa pakai sabun, pakai hand sanitizer, kan begitu, ya. Kemudian tempat-tempat rumah, tempat kumpulan sering disebut dengan desinfektan. Hindari kerumunan, apalagi hari ini, ya.
Ini para santri semuanya. Jadi kalau di rumah jangan keluar sore, ngabuburit nggak perlu. Buka puasa bersama tidak perlu. Ya, karena situasi masih pandemi virus corona. Sudah di rumah saja. Banyak baca Quran, banyak membantu orang tua, senangkan hati orang tua, senangkan hati daripada orang tua kita semuanya. Ya. Jadi begitu. Fa innahu mangkostune kelakuan man utawi sapane wong ya isu kang urip sapa man mingkum saking sira kabeh fasayara mongko bakal ningali sapa man ikhtilafan ing persulayan kasiron kang akeh. Nah, ini lho dawuh Kanjeng Nabi, may ya'syu minkum fasayara ikhtilafan kasira. Jadi barang siapa ya may ya'syi, barang siapa yang hidup minkum dari kabeh fasayara ikhtilafan kasira. Kamu akan mendapatkan yang namanya perselisihan yang luar biasa. Hari ini kita rasakan bersama-sama, ya. Antar umat Islam berbeda pendapat, ya dah. Kemudian ada lagi orang lain berbeda pendapat, ada lagi berbeda pendapatan, banyak, ya. Ada berbeda pendapat, ada berbeda pendapatan. Kalau berbeda karena pendapatan barangkali masih bisa disadarkan. Berbeda pendapat, kalau orang saling mempertahankan pendapatnya nggak akan pernah selesai. Ya, akan pernah selesai. Ya. Makanya yang penting itu bukan masalah itunya, menyadari bahwa berbeda pendapat itu adalah sunnatullah. Itu yang paling penting. Baik, sementara begitu, besok kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan jadi barokah manfaat. Kita akhiri dengan bacaan surah Al-Asr bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.